وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعد. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an. Saudara-saudariku, bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang hari ini pada menunaikan salat zuhur berjamaah, kita semua bisa hadir meramaikan majelis ilmu di sela-sela waktu kita, mengisi waktu luang kita untuk mencari kegiatan yang bermanfaat, dan semoga apa yang kita lakukan hari ini dan seterusnya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, karunia Allah yang menjadikan kita dengan segala nikmatnya kita tetap bisa menjadi seorang muslim yang taat, kita bisa menjadi seorang karyawan yang memberi manfaat atau menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Dikaruniakan kita buah hati, anak-anak yang lucu, anak-anak yang mengemaskan. Tentu ini bukan sesuatu yang harus atau disia-siakan. Tugas kita salah satunya adalah bagaimana menjalankan amanah sebagai orang tua, agar kita jangan sampai menjadi orang tua yang durhaka. Tentu istilah orang tua durhaka sebagian kita mungkin merasa asing, sebab kita hanya mengenal istilah yang namanya durhaka itu anak. Namanya durhaka itu anak, makanya kita kenal legenda-legenda seperti Malik Kundang dan sejenisnya. Itu contoh adalah anak-anak durhaka, anak-anak yang membangkang, anak-anak yang melawan, anak-anak yang menyakiti perasaan orang tua. Namun kajian kita kali ini justru lebih banyak mengevaluasi diri. Bagaimana kita berupaya memahami ternyata ada istilah yang dipopulerkan oleh seorang sahabat yang cukup ternama, yang sangat ternama, yang menjadi Amirul Mukminin, Khulafaur Rasyidin, yaitu Umar bin Khattab. Beliaulah yang mempopulerkan pertama kali istilah ini dan dinukilkan oleh Syekh Abdullah Nasrullah dalam kitab Tadabburul Aulad fil Islam. Juga ada dalam kitab Tafsir Qurtubi bagaimana asal mula kenapa ada orang tua yang durhaka. Disebutkan dalam riwayat Ja'a rajulun ila Amiril Mukminin Umar bin Khattab. Datang seorang lelaki menghadap Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yashku ilaihi uquqa ibnahu. Dia mengadukan tentang kedurhakaan anaknya. Fa'ahdara Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ibnahu. Kemudian anaknya pun dihadirkan di hadapan Umar bin Khattab. Wa annabahu ala uqubahu li abihi. Kemudian dia pun menceritakan tentang kedurhakaan anaknya terhadap dirinya. Faqala alimu, kemudian berkatalah anak tersebut yang diadukan kepada Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, alaysa al-waladu hukukun ala abi? Wahai Amirul Mukminin, apakah seorang anak punya hak terhadap ayahnya? Kemudian qala bala, benar, ada seorang anak punya hak terhadap ayahnya. Faqala, dan anak itu berkata, "Famahiyya ya Amirul Mukminin?" Apa saja itu hak seorang anak terhadap ayahnya? Qala, kemudian dijawab oleh Amirul Mukminin,
an yantaqiya ummahu wa an yahsuna ismahu wa an yu'allimahul kitab yakni Al-Qur'an, Yang pertama, dia seorang anak berhak dipilihkan yang baik ibunya, kemudian dibaguskan namanya, dan dia diajarkan Alkitab yakni Al-Qur'an. Kemudian faqala alimu, berkatalah anak tersebut, ya amirul mukminin, innahu lam yaf'al syai'an min dzalik. Sesungguhnya tidak satupun ayahku melakukan yang kau sebutkan tadi. Tidak satupun. Amma ummi fa innaha zantiyah kanat lamajusi. Pada dasarnya ibuku seorang zantiyah, yaitu budak negro yang beragama Majusi. Ini ibunya, profil ibunya. Ibunya negro beragama Majusi. Wa qad samanya Ju'lan, dan aku dikasih nama Ju'lan. Apa makna Ju'lan? Ayyuhun fasa. Ju'lan itu artinya kecoa atau kumbang. Jadi anak dikasih nama kecoa. Dalam riwayat lain akan disebutkan namanya Ju'al. Ju'al itu artinya lelaki hitam pendek. Walam yu'allimni minal kitab harfan wahidan, dan ayat tidak mengajarkan dari Al-Qur'an dan kitab ini satu huruf pun. Faltafat amirul mukminin ila rajul. Kemudian amirul mukminin menghadap kepada ayah yang mengadukan tadi. Dia langsung membalikkan tubuhnya. Wa qala lahu, dan berkata kepada ayah tersebut, ajita tasku huquqa ibnak, apakah kau mengadukan tentang kedurhakaan anakmu? Maka dengan tegas yang saya garis bawahi di sini, laqad aqamtahu qabla an ya'iku, sesungguhnya kamu sudah durhaka sama anakmu sebelum anakmu mendurhakaimu. Wa asata ilaihi qabla an yusibu ilaihi, dan kamu telah menzalimi, merugikan anakmu sebelum anakmu merugikan dirimu. Ini yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Nasibullwan, bahwa ada riwayat yang menyebutkan inilah asal mula pertama kali ada istilah orang tua durhaka. Artinya apa? Tentu Umar bin Khattab ketika menyebutkan ini bukan tanpa dalil. Sebab sejatinya seorang anak punya hak terhadap ayahnya. Masalahnya ayahnya atau ibunya pengennya mau enaknya aja. Pokoknya lu anak soleh. Kalau lu gak soleh, awas neraka. Padahal mengasuh, mendidik anak soleh ini seperti kita menanam pepohonan yang baik. Bagaimana mungkin kita mengharapkan beras pulen, mengharapkan beras yang baik, kalau kita jadi petani ogah-ogahan dalam menyemai benih, menjaga tanaman kita, mengharapkan beras pulen, susah. Malah yang jadi adalah beras plastik. Kenapa? Karena kita jadi petani ogah-ogahan, disapanya, dibiarkan anak kita, dibiarkan tanaman kita diinjak-injak, ada hama dan sebagainya. Karena itulah kenapa inilah sebagai renungan buat kita, bagaimana kita agar tidak menjadi orang tua durhaka. Apa yang dimaksud orang tua durhaka? Tentu beda dengan anak durhaka. Orang tua durhaka bukan orang tua yang bisa dikutuk, jadi batu, jadi kodok. Wah, berarti kalau kita punya bapak kesulit kita kutuk aja. Bukan. Orang tua durhaka ini evaluasi sebagai orang tua, yaitu orang tua yang mengabaikan hak anaknya. Dia ingin anaknya punya kesolehan tapi nggak pernah diajarkan. Waktu kecil selalu dicuekin, tidak diperhatikan, diabaikan. Makanya kenapa salah satu tugas pengasuhan itu sejatinya adalah memberikan hak anak. Terlepas anak itu durhaka atau tidak, tanggung jawab orang tua selesai. Makanya Nuh alaihissalam tetap dipuji oleh Allah. Bayangkan Nuh itu anaknya tetap kafir sampai akhir hayatnya, yang bernama Kan'an. Tetapi Nuh Allah puji. Bagaimana bisa? Allah memujinya dalam surat Al-Imran ayat 33. Innallaha astafa Adama wa Nuhan
wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Sesungguhnya Allah memilih Adam, memilih Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imran melebihi segala umat. Ternyata Nuh disempilkan di ayat ini. Nuh dipilih di antara yang lain. Kalau secara profil Nuh ini sebenarnya gagal, tapi Nuh ini menariknya, dia penuhi hak anaknya, dia tak bosan-bosannya, dia ajak anaknya, dia evaluasi dirinya terus-terusan. Makanya tugas kita sebagai orang tua memberikan hak anak. Dan ketika kita abai, cuek, cuma mau enaknya aja rumah tangga, nikah pengennya adalah membayangkan masa-masa ketika bisa memuaskan syahwat, lupa bahwa syahwat yang kita puaskan kepada istri kita berbuah kehamilan, ada tanggung jawab, anak yang harus diurus, anak harus diasuh. Jika kita mengabaikannya, kita mendapatkan ancaman dari Rasulullah SAW dan hadis riwayat An-Nasa'i dan Al-Hakim yang diasarkan oleh Syekh Al-Albani, kafa bil mar'i ithman innama ayyu yakun. Nih ada yang kurang di sini ya, saya lupa tulisnya. Cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa jika ia telah menyanyiakan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Punya anak tapi tidak pernah tegur, nggak tahu pertumbuhannya, nggak tahu anaknya udah kelas berapa. Pernah ada seorang ayah sekalinya ngambil rapor, dia marah-marah, dia telepon istrinya, "Malah gimana? Loh, kenapa Pak? Aku nunggu dari tadi di kelas, tapi nggak dipanggil-panggil gurunya. Jangan-jangan kamu salah." "Loh, emang Papa di mana?" "Ini di ruang kelas 2. Pak, anak kita udah kelas 6. Anaknya udah kelas 6. Dia nunggu ruang kelas 2 sampai palanya botak, nggak bakalan dipanggil. Dia nggak tahu kalau anaknya ternyata udah beda. Inilah salah satunya kenapa penting kita memahami, sebab salah satu yang harus kita pahami, kenapa muncul anak-anak yang sekarang bermasalah? Kenapa muncul anak-anak yang badannya minta ampun? Kenapa sih anak-anak ini kalau dinasihati malah melawan? Istilahnya kalau dinasihati masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Ini masih penting. Kalau istilah anak sekarang, nggak mau biarin masuk kuping gua sambut. Ya, karena kalau masuk kuping kiri keluar kuping kanan masih ada yang nyangkut. Ini dia bapaknya ngoceh ditutup pakai headset. Dia aku aja, bapaknya sih pede aja dengerin, padahal lagi dengerin Bon Jovi. Dan kenapa? Karena dia nggak peduli omongan orang tua. Kenapa ini bermula? Saya sampaikan sebuah pepatah yang menjadi renungan buat kita. Ini pepatah Arab yang sudah lama disampaikan. Tajra'u tahsulu. Ini simpel. Yang kamu tanam itulah yang kamu tuai. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita dulu terbiasa cuek mengambilkan anak membalas cuek juga kita. Dulu waktu pas kita udah tua, coba kita evaluasi. Nah, main ke rumahnya nanti ya. Aku lagi main kerjaan. Nah, papa sendirian nih nanti apa? Aku lagi sibuk nih. Evaluasi, jangan-jangan dulu waktu kecil ketika dia meminta kita, papa aku mau cerita nanti ya, papa lagi sibuk. Ya, aku pengen ngobrol nanti ya, ayah lagi banyak kerjaan. Terlalu sering kalimat nanti dia pun belajar ketika tua nanti. Makanya saya bilang pengasuhan itu ibarat hutang piutang. Kalau kita nggak berikan hak anak di masa kecil, anak akan menagihnya di usia dewasa dengan perilaku yang menyebalkan. Jadi kalau anak udah gede banget, nyebelin banget tadi kita, ya Allah kok gini banget, sebenarnya sedang menjadi debt collector atas haknya yang nggak diberikan di masa kecil. Kok dia lebih percaya sama temannya dibandingkan kita? Karena bisa jadi selama ini kita bukan menjadi pihak yang mengikat hatinya. Kenapa cowoknya baru kenal Facebook 3 hari udah langsung percaya, lebih mencintainya daripada bapak ibunya yang seumur-umur yang mengasuh dia? Karena mungkin hati dia sudah tertambat kepada laki-laki. Makanya kenapa kalau kita evaluasi, dan inilah ciri orang tua yang dipuji juga dalam Al-Quran, sebagaimana Adam alaihissalam dipuji oleh Allah. Padahal Adam ini punya anak yang gagal dari sisi hasilnya, karena salah satu anaknya Adam yaitu pembunuh pertama di muka bumi ini yang bernama Qabil. Adam ini nabi yang mulia, istrinya baik itu Hawa, tapi anaknya pembunuh.
Qabil ini pembunuh pertama, di mana dalam sebuah hadis jika dosa seluruh kasus pembunuhan hingga akhir zaman akan ditanggung oleh Qabil tanpa mengurangi dosa pembunuh tersebut. Jadi dia terus nambah. Qabil pembunuh pertama, makanya ini disebut sunnatus sayyi'ah. Dia pelopor kemaksiatan pertama, nambah terus. Makanya dari sini kita belajar ya bagaimana jangan sekali-sekali berbuat maksiat, apalagi menjadi pelopor kemaksiatan. Kalau kita sudah tobat, kita terus dapat yang namanya investasi keburukan karena ada orang lain yang masih ikuti. Ya, hati-hati. Ya, makanya saya kadang bercanda sama teman ya, kalau menerobos busway itu jangan yang pertama. Ya, karena kalau yang pertama ikuti 500 motor kena dosanya. Gitu. Makanya kalau menerobos busway itu lihat dulu lah, udah lembar gitu. Yang pertama dosanya langsung. Kali ini kita bahas. Ada punya anak pembunuh, tetapi dia tetap dipuji. Salah satunya Adam ini punya sifat yang dimuliakan Allah, sifat yang dicintai Allah. Sifat Adam itu namanya iktiraf, dijelaskan oleh Ibnu Katsir di dalam surat Al-Isra. Adam ini punya doa yang menunjukkan bagaimana dia adalah sosok manusia yang mulia, yaitu dia selalu mengevaluasi dirinya dengan doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa ini menjadi pelajaran buat kita. Adam itu kalau berbuat dosa gak pernah nyalahin orang lain dulu, dia apain? Ya, dia dikeluarkan dari surga sebenarnya atas provokasi iblis. Iblis menggodanya sehingga Allah murka dikeluarkan dari surga. Tapi dia nggak bilang dalam doanya ya Allah ini gara-gara iblis. Iblis ini membuat saya kalau bukan karena iblis saya masih di surga. Iblis dilaknat. Tidak. Di doanya ke Rabbana zalamna anfusana ini. Makanya jadi orang tua itu kalau anak bandel jangan pernah bilang gara-gara gurunya bego. Warnet. Ini pasti gadget. Yang terbaik adalah melihat Rabbana zalamna ya Allah itu kayaknya saya anak nggak pernah dapat hiburan dari saya, makanya lebih bisa menonton PS. Waktu fungsi hiburannya hilang, nggak pernah main. Padahal Rasulullah selalu mencontohkan main. Ini pasti saya. Nah ini informasi. Makanya kenapa pentingnya kita memahami ada keterkaitan antara pola asuh di masa kecil dengan sikap anak di saat dewasa. Makanya dalam sebuah doa yang selalu dibaca oleh kita dan ini sering dibaca, ya doa yang diajarkan kepada anak-anak TPA, Rabbi firli atau Allahumma firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa ini sering kita baca, namun kita lupa. Syekh Shalih Al-Utsaimin ketika mengomentari doa ini mengatakan, sebagaimana kita mengharapkan anak kita memohon ampun kepada kita, tapi ketahuilah dalam doa ini ada maknanya penuhi hak anak untuk diasuh di masa kecil. Karena ada kalimat kama rabbayani shaghira. Jangan sampai anak ketika kritis dalam doa ini dia nyesel. Dia mikir ketika kama rabbayani, perasaan bukan mama deh. Perasaan bukan papa deh, waktu kecil kan membantu. Akhirnya doanya diganti. Rabbi firli wa li khadimati warhamha kama rabbani shaghira. Ya Allah, udah dosaku dan dosa pembantu. Sakilah iya, karena ia yang mengasuhku di waktu kecil. Kalau dia berpikir logis, bagaimana mungkin dia merasa gak make sense setelah doanya kama rabbayani shaghira. Perasaan waktu kecil kan papa cuek, lebih banyak sibuk dengan pekerjaannya, cuma ngasih makan doang. Sementara bunda sibuk dengan arisannya, lain ngasuh aku, mbok, kakek dan nenek mbak. Karena mbak ditambah kan pekerjaannya gitu, yaitu ngasuh anak. Baik. Mati. Baik. Karena itulah kenapa doa ini punya korelasi. Makanya saya ketika ditanya, Ustaz, gimana hukumnya nitip anak pembantu? Saya bilang, maaf gitu ya, anak itu kan titipan Allah, tapi kenapa dititipin lagi ke orang lain? Makanya Allah salah nitip. Nah, berarti salah dan bukan salah. Para ulama terdahulu, mereka itu bukan menitip, istilahnya mengajarkan anak. Makanya mereka walaupun sibuk, tetapi
pengasuhannya juga putus. Artinya anaknya sama orang lain tapi tanggung jawab di dia. Contohnya kita lihat ya, ada seorang ulama atau seorang tabi'in sekaligus juga disebut khulafaur rasyidin yang kelima, cucunya, cicitnya Umar bin Khattab, namanya Umar bin Abdul Aziz. Beliau punya ayah namanya Abdul Aziz bin Marwan, di mana ayah ini seorang gubernur di Mesir. Sementara beliau tinggal di Madinah. Ayahnya di Mesir, ini dinas, ditugaskan, nggak bisa nolak. Otomatis dia nggak bisa bertemu dengan anaknya dan dia butuh istrinya, maka ibunya Umar dibawa ikut ke Mesir. Otomatis Umar sendirian di Madinah. Disinilah peran ayah yang perhatian. Apa kata dia? Sebelum aku berangkat, aku carikan guru dulu. Jadi dia menitip cari guru. Dan dia bilang ke gurunya. Apa dia bilang gurunya? Gurunya bernama Syekh Solih bin Kaisan, guru dari Umar. Dia bilang, Syekh, tolong ini anak saya sebelum saya berangkat ajarkan 2 hal. Pertama, ajarkan dia berbahasa Arab yang baik. Insya Allah kalau bahasanya baik, maka perilakunya juga baik. Yang kedua, tolong ajarkan anak saya sholat tepat waktu. Tuh, kalau orang tua terdahulu sebelum ngasih ke anak, pesan dulu. Kalau kita terserah, yang penting anak dijaga. Tidak, inilah prinsip yang beda. Orang tua terdahulu mau pergi, anaknya dikasih tahu, Syekh, ajarin ya, ini. Sama enggak? Kata saya, insya Allah. Yang kedua, dia bilang, tolong laporkan apa yang dialami oleh anak saya setiap saat. Jadi disuruhlah gurunya tulis surat, dikirim ke Mesir. Makanya hampir setiap pekan, setiap bulannya Abdul Aziz bin Marwan menerima laporan, anakku hari ini mengalami ini yang disebut orang tua yang bertanggung jawab. Dia tahu keadaan anaknya. Sampai akhirnya dia dapat di laporan, hari ini anakmu terlambat sholat. Ini berdasarkan surat dari gurunya. Makanya dia kaget, dipanggil gurunya, disuruh berangkat ke Mesir. Begitu sampai di Mesir ditanya, kenapa anak saya terlambat sholat? Kan saya sudah pesan kepada kamu, wahai guru dari anakku, tolong jangan tes. Tolong jangan sampai anak saya terlambat sholat. Maka akhirnya gurunya bilang, wahai Abdul Aziz bin Marwan, anakmu ini baru saja tumbuh jadi anak ABG. Dan dia rambutnya gondrong, jadi agak genit. Jadi kalau mau sholat isir dulu. Dan kebetulan rambutnya panjang, isirnya lama. Jadi ini isir dulu, karena rambutnya kan harus diurai satu-satu gitu. Ini kenapa ya? Tes. Maka yang terjadi adalah akhirnya ayahnya pun menulis surat untuk anaknya. Oke, saya paham kata ayahnya. Kemudian ditulis surat untuk anaknya. Apa isi suratnya? Nah, bersama dengan surat ini, ayah putus untuk kamu cukur khusus dari Mesir untuk botakin kepala kamu, agar kamu tidak lagi berpuasa. Jadi kalau kita perhatikan, orang tua di zaman dahulu yang sesibuk apapun, fungsi pengasuhannya gak hilang. Dia tahu keberadaan anak, bahkan gak perlu dia eksekusi ketika anaknya keluar dari aturan. Bandingkan dengan saya sendiri kadang begitu, pokoknya enaknya aja. Pokoknya saya mau tahu ya Ustaz, jadi saya bilang mana anak saya gimana cara hafal Quran. Saya jarang melakukan yang namanya murojaah. Saya jarang melakukan yang namanya evaluasi. Disinilah kenapa akhirnya evaluasi, ya Allah, zolim banget nih saya mana. Ya, saya juga ngalamin Pak, pengennya kan enak. Dari sini saya belajar, Allah, anak itu ternyata melihat apa yang dialami di masa kecilnya. Kalau di masa kecilnya dia tidak mendapatkan apa yang selama ini menjadi hak-haknya, maka dia akan menagihnya. Makanya dalam Islam prinsipnya ini sangat idealis sekali, sangat imbang. Sebagaimana orang tua mengharapkan kebaikan dari anaknya, maka setiap anak pun punya hak terhadap orang tua itu. Baik. Maka masyaallah muslimin rahimahullah, waktu yang membatasi kita, saya harusnya urai lebih panjang lagi, namun
Mungkin bisa kita lanjutkan di bulan depan karena kajian kita memang ini kajian berseri. Insya Allah setiap Selasa kita akan membahas tentang al-ukhuwah wal ukhuwatul islamiyah, yaitu tentang Islamic parenting atau pendidikan menjadi ayah dan ibu di dalam Islam, agar kita benar-benar menjadi ayah dan ibu yang memiliki ilmu dalam mengasuh anak, tidak sekedar coba-coba, dan kita menjadi orang tua yang sungguh-sungguh amanah. Sebab ketika Rasul menyebutkan ma min mauludin illa yuladu ala fitrah, setiap bayi itu lahirnya bersih, baik, suci, maka yang merusaknya ternyata bukan gurunya, ternyata bukan lain tapi fa'abawahu yuhawidani awinasirani awimajisani. Ternyata Rasul bilang ortunya lah yang pertama kali menyimpangkan. Jadi agar jangan sampai kita menjadi ortu yang membuat program yang baik dari Allah ternyata dirusak gara-gara kelalaian kita. Karena itu memang perlu dipelajari kajian ini. Mudah-mudahan jika rutin dan berkala kita akan dapatkan yang namanya tasawur, gambaran bagaimana sejatinya pendidikan menjadi orang tua dan ibu Islam. Karena itu pada waktu membatasi kajian kita akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.